materi, silakan pimpin doa pada ketua kelas. Pimpin doa. Duduk, siap. Mulai. Ya untuk kelengkapan hadiran Anda biasa set yang terpanggil namanya akan tunjuk tangan nanti. Acara itu Pak. Afifah, Asmita, Ayu Mustiani, Christian Tabarut, Iva Oliviano, Faras Nugraha, Fatima Laila Soleha, Gebiana Poladens, Wow Rensi, Intan Sapitri, Morris Boywa, Muhammad Zaki, izin ya, sakit ya, Nadia Zafira, Rahel Ramadhani, izin sakit, Radit Agustian, Randy Ramdhani, Resti Amanda, Ria Dwi Nupita, Titin Pramudiarsi. Ada yang tidak terpanggil namanya? Saya Pak, saya anak kami. Siapa namanya? Ketty Amelia Pak. Ketty Amelia. Baik, Anda tidak ada 2 orang yang kita ajar ya. Nah, izin sakit. Sebelum kita Bapak nanti menjelaskan materi, bentuk rasa ya, bentuk rasa nasionalisme, bentuk rasa cinta tanah air kita. Sebelum kita masuk materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
pencegahan penyakit. Jadi untuk materi ini kita semuanya full ya di dalam kelas karena materi ini adalah materi teori. Ya, jadi Ananda mungkin sudah sama-sama mengetahui ada dalam PJOK ada teori, ada praktek ya, ada di lapangan, ada di dalam kelas. Oke, sebelum kita masuk ya, mungkin kemarin kita sudah masuk juga PJOK. Apa materinya kemarin? Basket ya? Basket. Oke, kita tinjau dulu materi kemarin basket ya. Kita ada praktek kemarin. Di dalam basket ya ada mungkin anak-anak sudah dari kelas 7 ya, kelas 8 sampai kelas 9 mungkin sudah Bapak sampaikan ya. Basket itu ada beberapa teknik ya atau gerak dasar dalam bermain bola basket. Siapa yang tahu? Kita ulang lagi. Apa yang tahu siapa? Apa teknik dasarnya, gerak dasarnya? Ada passing kan? Ada ya? Ada dribble? Ada. Ada shooting? Ada ya? Ada atau tidak? Shooting? Shoot? Tidak. Shoot itu bahasa Indonesianya apa? Main nembak. Ada nggak? Siapa yang nggak ada? Di tangan. Yang tidak ada. Oke, Titin ada atau tidak? Ada Pak. Ada. Afifah tidak ada? Tidak ada. Oke, untuk basket ya ada ya shoot ke dalam ring ya, itu adalah untuk mencari poin ya. Terus ada lay up namanya ya. Ada lay up itu ada dengan gerakan ya, memasukkan ke ring itu dengan ada gerakan loncatnya nanti. Mungkin Anda bisa melihatnya nanti di YouTube atau di video-video pembelajaran tentang bola basket. Oke. Terus passing ya, ada beberapa kategori passing ya. Ada bound pass ya, ada chest pass dan ada overhead pass. Itu adalah materi sekilas ya. Kita bahas materi basket yang minggu kemarin. Oke, untuk sekarang ya, materi kita adalah peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Ya. Apa sekarang mau tanya nih? Ada sarapan pagi tadi? Ada. Ada yang tidak? Tidak ya. Oke. Ya, jadi di dalam materi kita ini ya, materi peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit ini, mengapa Pak tanya Ananda sarapan pagi tadi? Karena sarapan adalah salah satu menentukan bagaimana aktivitas fisik Ananda dalam melakukan pembelajaran. Ananda ada yang jalan nggak dari sini? Ada dekat ya? Ya? Ada yang dekat di sini di sekolah kan? Kalau Ananda tidak sarapan, kalau jalan itu aktivitas fisik atau enggak? Ya? Ya? Kalau tidak makan bagaimana pengaruhnya? Lemas, lesu ya? Ya? Jadi pengaruh ya. Jadi makanan ya, pola makan adalah salah satu yang mempengaruhi ya aktivitas fisik kita. Jadi ini yang akan kita bahas ya selama materi peran aktivitas fisik ini. Oke, anak-anak, untuk lebih jelasnya ya, di sini Bapak tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda bisa nanti memahami ya, bisa menganalisis peran aktivitas fisik dan bisa nanti menerapkan di kehidupan di rumah atau di pelaksanaannya sehari-hari. Oke, paham ya? Oke,
nanti ya dalam pembelajaran ya, dalam selama pembelajaran kita nanti di sini nanti Bapak bentuk kelompok ya, Bapak bentuk kelompok, ada kita sekitar 20 orang ya, 20 orang di sini kita bentuk menjadi 4 kelompok nanti ya. Kita pembelajarannya nanti ada presentasi di depan, yang lain bertanya atau mengasih masukan atau saran nanti ya. Terus kita bergiliran 4 kelompok nanti. Sebelum kita bagi kelompoknya, Bapak tayangkan nanti ya. Nanti kita bagi kelompoknya, Bapak tayangkan materi yang akan kita sampaikan di PowerPoint dan ada videonya nanti. Paham ya? Paham ya? Jadi Bapak kita bagi dulu kelompoknya. Kita bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 di sini silakan pindah nanti ya. Bapak panggil Aca, mana Aca? Afifah, sini. Kelompok 1, silakan berdiri. Aca, kelompok 1 di sini. Ya. Di sekitar ini kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Ya. Oke. Ria. Terus Fatima sama Baru, silakan. Nah, di sini kelompoknya yang lain silakan dulu. Yang kelompok 2. Kelompok 2 Asmita. Ini di sana di belakang. Sidik. Intan Saputri. Terus laki-lakinya Nasril bersama Radit. Kelompok 3 di sini. Kelompok 3 Ayu Kustiani. Gebiana. Resti Amanda. Laki-lakinya Farah sama Radit, Radit tadi ya, sama Morris. Kelompok 3. Kelompok 4 Nadia Safira. Randy Ramdhani. Baca. Keti. Yang terakhir Dipa. Sana kelompok 5. Oke. Silakan di sana kelompok kelompok 4. Kelompok 4 di sana. Silakan. Silakan. Oke, biar Bapak kelihatan semuanya ya. Kelihatan nggak situ? Ya? Kelihatan nggak? Materinya adalah peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit, ya. Di sini ya. Pertama ya, kita lihat, silakan Anda analisis ya, Anda simpulkan nanti. Setelah itu Anda tampil di depan nanti. Silakan Anda catat ya, berkelompok nanti tampilnya. Ya, di sini adalah aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Ya, di sini hakikat ya, hakikat aktivitas fisik itu adalah
menurutnya ya, yang pertama pengertiannya adalah aktivitas fisik setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Dan menurut WHO, ya, WHO ini apa? Organisasi apa? Organisasi Kesehatan Dunia. Kesehatan Dunia, ya. Ada WHO, ada apa namanya itu? Ada UNICEF, ya, macam-macam. Dan ini adalah untuk kesehatan dunia, WHO ini. Menurut WHO, definisi dari aktivitas fisik adalah gerakan tubuh apapun yang dihasilkan oleh otot rangka sehingga menghasilkan pengeluaran energi. Ya. Dan menurut modul, ya, pembelajaran jarak jauh ini menurut buku pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi PJOK kemarin, ya, 2020 kemarin kan kita masa pandemi, ya, COVID. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran energi yang membantu pemeliharaan kesehatan fisik dan mental. Ya, itu adalah beberapa pengertian dari aktivitas fisik. Ya, di sini ada jenis-jenis aktivitas fisik. Ya, Anda mungkin bisa nggak Anda bayangkan? Ini ada aktivitas fisik ringan. Ini gambarnya, Bapak lihatkan dulu. Gambarnya ini. Kalau yang gambar pertama itu aktivitas fisik ringannya yang apa itu? Apa itu Pak itu? Jalan santai. Ya. Itu nomor pertama. Yang nomor kedua? Jogging. Jogging ini kalau aktivitas fisiknya joggingnya jogging santai atau maraton jarak 10 kilo atau gimana nih? Santai, ya. Namanya aktivitas fisik ringan. Kalau berat mungkin 10 kilo atau 5 kilo. Tapi kalau untuk aktivitas fisik ringan itu adalah jogging mungkin keliling rumah, ya, santai, jogging santai. Yang ketiga, senam, ya, senam. Itu adalah beberapa jenis aktivitas fisik ringan. Terus ada yang kedua, aktivitas fisik sedang. Ya. Itu ada 4 gambar yang Bapak tampilkan, ya. Silakan Anda lihat. Yang pertama, kalau peregangan ini, ya, di semua tempat yang bisa kita laksanakan. Mungkin Anda di kursi ini bisa melaksanakan peregangan, ya. Mungkin kalau Anda kita di lapangan, ya, biasa kita melaksanakan peregangan enggak? Ya, sebelum kita masuk ke intinya adalah kita peregangan pemanasan, ya, baru masuk ke inti. Sama juga, ini adalah aktivitas fisik sedang. Ada peregangan. Yang kedua ini adalah senam apa ini? Kayak seperti ini. Aerobik. Ini adalah senam tai chi namanya, ya. Tai chi, senam tai chi, senam yoga itu adalah aktivitas sama, ya. Yoga, tai chi. Anda pernah nggak lihat orang senam yoga? Pernah, ya? Ada, ya? Nah, itu adalah aktivitas fisik sedang. Terus yang ketiga adalah gambarnya mencuci mobil. Yaitu ini adalah kegiatan kita sehari-hari, ya. Mencuci mobil, ya. Itu adalah aktivitas fisik sedang. Dan yang ketiga, yang keempat adalah ini mengepel, ya. Kalau adik Anda, ya, mengepel di rumah, terutama perempuan, ya. Ini adalah Anda setelah melakukan aktivitas fisik sedang, ya. Ya, membersihkan rumah, mencuci, mengepel, itu adalah aktivitas fisik sedang. Ini adalah beberapa contoh, ya, untuk kegiatan aktivitas fisik. Dan ini adalah yang terakhir, ya, aktivitas fisik berat, ya. Kalau ini udah memerlukan banyak energi untuk melakukan aktivitas ini. Dan itu ada mungkin caranya terstruktur, ya. Ya, mungkin Anda lihat orang yang pertama itu adalah melakukan apa? Push up, ya. Push up ini, ya. Mungkin Anda sudah bisa ketahui, ya, dalam pembelajaran kebugaran jasmani itu ada kita melaksanakan push up, ya. Mungkin Anda apa itu adalah aktivitas fisik berat. Push up-nya mungkin ada 20 atau 30 atau 50. Itu memerlukan energi yang banyak. Terus yang kedua, mengangkat beban yang berat, ya. Itu adalah aktivitas fisik, ya, yang
berat. Mungkin Anda orang tua Anda belanja di toko atau belanja di swalayan atau di supermarket. Itu mungkin banyak beban yang di atau belanjanya banyak yang dibeli oleh orang tua Anda. Anda menanyakannya. Ini adalah salah satu aktivitas berat. Yang keempat adalah ketiga adalah naik turun tangga. Tangganya bukan tangga yang seperti ini ya. Mungkin tangganya pernah nggak tangga jalan ke Bukit Tinggi, ada nggak tangga yang ada ya? Itu mungkin itu adalah salah satu aktivitas fisik berat. Dan terakhir adalah gym atau fitness ya. Fitness. Ada fitness di sini? Ada ya. Tapi Anda pernah nggak latihan fitness? Pernah ya? Itu adalah aktivitas fisik berat. Terus ya, di sini ada faktor-faktor mempengaruhi. Nanti ada di Bapak langsung tayangkan videonya saja ya, biar lebih jelas Anda dalam melaksanakan memahami atau menganalisis materi kita ini. Sekarang kita ada video ya yang Anda mungkin silakan Anda analisis video ini, Anda pahami, Anda sampaikan nanti di presentasi di depan kelas ini nanti. Ya, ada 2 video ya yang Pak tampilkan. Ya, video ini ya. Setiap orang melakukan aktivitas fisik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Aktivitas fisik adalah gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem bagiannya. Aktivitas fisik juga diketahui setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot menimbulkan yang menimbulkan pengeluaran energi. Oke, yang di sini adalah ya penggerak fisik ya, dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya ya. Aktivitas fisik juga dimaknai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot dan tulang yang memerlukan pengeluaran energi. Jadi makanya kalau tidak makan Anda tentu energinya tidak. Nah, makanya tanya tadi pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi ya aktivitas fisik. Ini adalah usia ya. Itu dulu. Stop, Bapak jelaskan dulu. Oke, faktor yang mempengaruhi ya aktivitas fisik. Yang pertama adalah usia ya. Aktivitas fisik kalau usia Anda dibandingkan dengan kakek Anda, mana yang kuat? Anda ya.
makanya Bapak bandingkan Anda jogging santai agak di rumah mungkin agak sekitar 3 putaran. Kalau kaki Anda mungkin paling kuat 1 putaran ya. Jadi faktor yang pertama mempengaruhi aktivitas fisik itu ya adalah usia ya. Terus yang kedua kan pola makan ya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik Yang pertama ya usia ya. aktivitas fisik pada manusia umumnya meningkat pada remaja sampai dewasa. Peningkatan tersebut mencapai titik maksimal pada usia 25 sampai 30 tahun. Selanjutnya akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh. Kira-kira 0,8 sampai 5% per tahun. Penurunan tersebut dapat dikurangi sampai 50% jika seseorang rajin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang berstruktur yang teratur. Faktor yang kedua adalah komposisi tubuh. Posisi tubuh ya berupa lemak dengan berat tubuh. Kalau Ananda maaf ya, yang gemuk dengan yang normal bagaimana? Itu lebih bagus aktivitas fisiknya yang normal, yang obesitas maksudnya yang berat badannya kelebihan ya, tentu kan aktivitas fisiknya tentu berkurang daripada yang normal. Ini adalah pola makan ya. Ini adalah pola makan ya. Kalau Anda makannya yang bergizi atau yang teratur makanannya tentu akan berbeda dengan aktivitas fisiknya yang orang yang tidak teratur makannya ya. Ini adalah ya, vitamin, karbohidrat, mineral ya, itu harus masuk ke tubuh kita. Penyakit dan kelainan ya ini ya, dan kelainan pada tubuh ini salah satu ya yang mempengaruhi aktivitas fisik ya. Kelainan fisik ya, maaf ya, mungkin ada anak-anak mungkin teman-teman kita mungkin bawaannya dari lahir mungkin ada yang cacat ya, mohon maaf ya, tentu akan berbeda aktivitas fisiknya dengan yang normal ya. Jadi anak-anak kalau umpamanya teman kita ada yang cacat tentu kalau umpamanya saja dalam jogging ya tentu akan berbeda. Kalau umpamanya cacatnya kaki ya itu akan berbeda dengan yang normal. Ini adalah salah satu yang mempengaruhi ya fisik. Ya penyakit juga ya. Penyakit kalau Anda sedang sakit berbeda dengan keadaan normal atau keadaan sehat dalam melakukan aktivitas fisik. Ini adalah ya manfaat aktivitas fisik tubuh bagi aktivitas fisik bagi kinerja tubuh. Aktivitas fisik dapat
Ini adalah ya manfaat aktivitas fisik ya, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak, mengurangi stres atau risiko stres. Yang keempat adalah orang yang senantiasa aktivitas fisik yang tidak dilakukan secara terstruktur dan terencana disebut aktivitas fisik sehari-hari. Ada aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana disebut aktivitas penggerak sistematik. Hakikat aktivitas fisik dibagi menjadi dua. Adalah aktivitas fisik yang meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Sedangkan yang kedua adalah aktivitas fisik untuk mencegah berbagai macam aktivitas fisik. Ya, ini adalah ya aktivitas fisik untuk mencegah berbagai macam penyakit ya. Ada penyakit jantung dan paru-paru, ada nyeri tulang dan sendi, mencegah obesitas ya. Obesitas tahu? Kelebihan berat badan ya. Mencegah diabetes, diabetes tahu? Apa? Penyakit gula. Osteoporosis, tulang ya. Ya. Terus kolesterol, ya. Hipertensi tahu? Tensi darah tinggi, ya. Oke, itu adalah dalam video ya yang pertama ya. Sudah bisa Anda analisis ya? Ya? Sudah bisa ya? Nanti siap ditampilkan di depan kelas ya? Ya, siap dipresentasikan nanti di depan. Oke. Ada video kedua. Diputar atau tidak nih? Hah? Putar aja dulu ya. Kita putar, Ananda simpulkan, Ananda analisis videonya, nanti kita tampilkan. Nanti tadi Ananda silakan presentasi di depan kelas nanti. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh serangga yang memerlukan pengelolaan dengan sistem. Maka dari itu, dengan harus makan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas fisik yang dimaksud. Karena makanan yang kalian makan akan diolah menjadi sumber energi yang dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas fisik. Setelah mengetahui pengertiannya, kita akan membahas tentang jenis aktivitas
Ya, Anda mungkin ya, ada yang dekat rumah ini jalan kaki ya. Yang saya sampaikan tadi ini adalah kita kesimpulan ini. Ini yang pertama lakukan pada pagi hari Minggu bersama dengan teman-teman sebaya. Yang ketiga adalah dapatkan Nah, juga salah satu ya, ini kegiatan aktivitas ringan. jika kamu berenang, satu hal yang wajib kamu jaga adalah faktor keselamatan. Apabila kamu belum bisa berenang, maka harus ditemani oleh orang dewasa. Yang keempat, senam. Hal ini dapat kamu lakukan bersama-sama warga di sekitar rumahmu, atau juga dengan teman sebayamu. Boleh dengan pasangan, boleh juga individu. Yang terakhir adalah berkebun dan kerja di taman. Pada waktu senggang, kamu juga dapat membantu orang tuamu berkebun. Hal ini juga akan membuat tubuhmu lebih bugar. Kedua adalah aktivitas sedang. Pengertiannya adalah aktivitas yang bukan intens dan terus-menerus. Gerakan otot yang berirama atau berkurang dalam versi. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih Ini adalah peregangan ya. adalah peregangan. Mulai dengan perlahan atau perempuan. Oke, Anda waktu praktek pelajaran di kelas ya, di lapangan sudah pernah atau setiap kali kita praktek ya, itu adalah kita laksanakan peregangan ini. Yang kedua, senam tai chi atau yoga. Yang ketiga, mencuci pakaian. Dan yang terakhir adalah pemotretan kain. Ya, ada aktivitas berat. Pengertiannya adalah aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan, membuat berkeringat. Contoh kegiatan yang pertama adalah push up. Latihan fisik yang benar untuk mencegah otot tersebut dari cedera. Jika dilakukan dengan benar, maka yang dihasilkan pun sangat baik. Yang kedua, naik turun tangga. Dan yang ketiga, angkat berat atau angkat beban. Baiklah, setelah kalian sudah mengetahui jenis-jenis aktivitas berat yang dimaksud, maka sekarang kalian harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi. Ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Yang pertama yaitu adalah teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terbuat tenaga listrik tubuhnya, maka yakinlah kamu bahwa risiko penyakit seperti influenza akan jauh dari diri kamu. Yang kedua adalah pola makan. Kandungan dari makan yang berlemak juga yang mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ataupun sebaiknya makanan yang akan dikonsumsi menyebabkan gangguan gizinya agar tubuh tidak mengalami berlebih energi, namun tidak dapat dikeluarkan secara maksimal. Kalau ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik, kalian harus mengetahui pergantian aktivitas dalam pencegahan. Jadi kaitannya yang pertama, aktivitas fisik dalam mencegah penyakit, yaitu aktivitas fisik yang teratur membantu mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan kualitas hidup secara umum. Jadi kalau kalian sedang berolahraga, jadi aktivitas fisik yang sehat. Setelah kalian sudah tahu pengertiannya, ya, sekarang kalian harus mengetahui manfaat aktivitas fisik. Jadi manfaat olahraga bagi kesehatan, ya, seperti olahraga kaki, olahraga renang, olahraga sepeda, olahraga sepak bola, olahraga lari, atau gerakan senam aerobik yang mempengaruhi juga berbagai penyakit. Terus kita lanjut ke manfaat aktivitas fisik.
Sama ya, dan itu ya, partnernya ya. Oke, baik Nanda ya. Setelah kita lihat ya, setelah Bapak jelaskan, setelah Bapak sampaikan materi tadi, mungkin Nanda sudah bisa menganalisis ya. Jadi sudah siap untuk tampil di depan ya, masing-masing kelompok. Siap ya? Analisis, silakan diskusi dulu. Silakan analisis, diskusi, lalu kita tampil nanti di depan. Silakan aja analisisnya. Sudah ya, Anda mungkin sudah menganalisis ya hasil materi kita tentang fisik terhadap penyakit. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan kelas di depan sini. Yang kelompok lain silakan disimak. Nanti minta ditanya atau dikasih saran nanti. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis kami yang mempunyai materi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit ini memiliki pengertian yaitu aktivitas fisik adalah sebuah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Berbagai jenis aktivitas tersebut adalah untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan muda sebagai penyakit. Kekurangan aktivitas fisik dapat menimbulkan penyakit kronis. Ada 3 jenis dalam aktivitas fisik, yaitu 1. Aktivitas ringan yang merupakan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Contoh aktivitas ringan yaitu berjalan kaki, lari ringan, berenang, senam, dan berkebun dan kerja di taman. Aktivitas sedang, aktivitas yang membutuhkan tenaga, intens, dan terus-menerus gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Contoh aktivitas sedang yaitu peregangan, senam di tai-chi, mencuci pakaian atau mobil, dan mengapai lantai. Yang 3. Aktivitas berat, aktivitas yang berhubungan dengan tenaga olahraga dan membutuhkan kekuatan,
membuat berkeringat. Contoh aktivitas berat yaitu push up, naik turun tangga, angkat berat atau beban. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik, yaitu usia. Usia juga sangat mempengaruhi aktivitas. Seperti semakin tua orang yang melakukan aktivitas maka semakin melakukan aktivitas tersebut. Tingkat maksimal dari aktivitas fisik yaitu dari umur 25 tahun sampai 30 tahun. Yang kedua ada pola makan. Pola makan juga sangat mempengaruhi. Pola makan yang tidak teratur sangat mempengaruhi aktivitas fisik karena jika pola makan yang tidak teratur bisa menyebabkan penyakit. Dan yang terakhir ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh atau berat badan yang berlebihan dapat menyulitkan saat melakukan aktivitas fisik. Itulah hasil analisis dari kelompok 1. Kami membuka pertanyaan 2-3 pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Jenis-jenis aktivitas fisik. Tunggu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kusniani, saya dari kelompok 3 akan menanyakan jenis-jenis aktivitas fisik. Jenis-jenis aktivitas fisik ada 3, yaitu aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Bagaimana, Ayu? Ya? Ada yang ingin menambahkan? Saran atau pertanyaan? Dari pertanyaan pertama dulu, silakan Maria. Bagaimana? Ada yang teman-teman kamu nggak yang mau menambahkan? Coba tanyakan kelompok yang lain. Bagaimana dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Saran tambahan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok itu. Itu adalah kelompok 1 ya, yang hasil pemutarannya bagus ya. Jadi sudah silakan Anda nilai ya. Tadi sudah Bapak kasih bentuk untuk format penilaiannya. Oke, baik, untuk sekarang yang terakhir adalah kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. A. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu 1. Aktivitas fisik kategori ringan, 2. Aktivitas fisik kategori sedang, 3. Aktivitas fisik kategori berat. Jenis aktivitas kategori ini diantaranya adalah berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci piring, mencuci kendaraan, mengasuh adik, berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, naik musik, jalan cepat, mengerjakan tugas kuliah, mencuci baju. Yang kedua yaitu jenis-jenis aktivitas fisik. Jenis-jenis aktivitas fisik ada 3. Yang pertama, aktivitas ringan. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti 1. Berjalan kaki, 2. Berlari ringan, 3. Berenang, 4. Menyelam, 5. Berkebun dan kerja di taman. Aktivitas sedang. Yang pertama, peregangan. Yang kedua, senam tai chi, yoga. Yang ketiga, mencuci pakaian. Yang keempat, mengepel lantai. Aktivitas berat. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih sebagai berikut: 1. Push up, 2.
olahraga bisa angkat berat atau beban. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. A. Olahraga teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terjadwal dengan baik setiap minggunya, maka yakinlah kamu bahwa risiko penyakit seperti influenza akan jauh dari diri kamu. B. Pola makan. Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Karena bila jumlah makanan dan porsi makanan lebih banyak, maka tubuhmu akan gemuk. Tubuh akan merasa mudah lelah dan tidak ingin melakukan kegiatan seperti olahraga atau menjalankan aktivitas yang lain. Yang B, hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Adapun manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit adalah sebagai berikut. A. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. B. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. C. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. D. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. D. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. F. Manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. E. Manfaat olahraga bagi anak-anak. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Nugraha, saya dari kelompok 3. Saya akan bertanya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Yang pertama, olahraga teratur. Yang kedua, pola makan. Ya, baik ya. Itu adalah ya faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Ada pola makan, ada olahraga teratur. Terus ada nanti ada yang ingin menambahkan, coba tanya sama yang lain. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin dulu menambahkan faktor-faktor mempengaruhi tadi. Adakah yang kelompok lain ingin menambahkan, teman-teman yang lain? Coba tanya dulu. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Menambahkan pertanyaan dari Faras tadi ada nggak? Siapa? Oke, kalau tidak ada ya, Bapak tambahkan ya. Faktor-faktor ya yang mempengaruhi yang ditanyakan oleh Faras tadi ada olahraga teratur, pola makan, ada usia ya, tambahnya ada usia dan kelainan tubuh ya, penyakit dan kelainan tubuh. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, silakan. Titin yang lain ingin ditanyakan, enggak yang tadi tanya? Silakan. Tanya dulu. Ada yang ingin bertanya? Coba lihat ya. Ada yang masih ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa saja manfaat kesehatan dalam jangka panjang? Kesehatan jangka panjang. Maksudnya apa pertanyaan ini? Kesehatan jangka panjang apa maksudnya ini? Apa? Pertanyaannya? Ulang lagi pertanyaannya siapa? Apa Pak? Ulang lagi. Apa saja manfaat kesehatan dalam jangka panjang? Apa saja manfaat kesehatan dalam jangka panjang? Silakan ya, diskusi ya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. 1. Mengurangi risiko kematian dini. 2. Mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung. 3. Mengurangi risiko timbulnya diabetes. 4. Mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi. 5. Membantu mengurangi tekanan darah pada orang pengidap tekanan darah tinggi. 6. Mengurangi risiko terkena penyakit kanker usus besar. 7. Mengurangi rasa depresi dan kecemasan. 8. Membantu mengendalikan berat badan. 9. Membantu membangun dan memelihara tulang otot dan sendi yang sehat. 10. Membantu dewasa tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa tanpa terjatuh. Dan 11. Mendukung kesehatan psikologis. Sudah siapa? Yang mana? Bagaimana Diva? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang ada pertanyaan ingin bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Tujuannya adalah mengidentifikasi aktivitas fisik. Gerakan fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Jenis aktivitas fisik, aktivitas ringan seperti berjalan kaki, senam, dan jogging. Aktivitas sedang seperti beregangan, yoga atau senam kaki, mengepel lantai. Aktivitas berat seperti push up, naik turun tangga, angkat beban, dan lain-lain. Asupan penting bagi tubuh manusia seperti vitamin, karbohidrat, mineral, dan lain-lain. Penyakit yang dapat dicegah oleh aktivitas fisik. 1. Penyakit jantung. 2. Obesitas. 3. Kanker. 4. Hipertensi dan jenis penyakit yang lainnya. Manfaat aktivitas fisik adalah memperlancar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak, mengurangi risiko stres, meningkatkan daya tahan tubuh. Hakikat aktivitas fisiknya adalah meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit. Simpulannya adalah aktivitas fisik sangat penting bagi tubuh manusia dan bisa mencegah berbagai macam penyakit. Aktivitas fisik ini juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Ayla Seleha dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dampak jika kita tidak menjaga pola makan teratur? Terima kasih. Silakan jawab ya, kelompok 3 ya. Apa dampak apabila kita tidak makan teratur, pola makan yang teratur? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah. Jika kita tidak menjaga pola makan teratur, maka tubuh akan merasa mudah lelah dan tidak ingin melakukan kegiatan seperti olahraga atau menjalankan aktivitas lainnya. Baiklah, apa ada yang masih ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa usia mempengaruhi aktivitas fisik? Sekian pertanyaan dari saya. Kenapa usia mempengaruhi aktivitas fisik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Usia sangat mempengaruhi aktivitas fisik. Jika usia maksimal melebihi batas, maka akan lebih sulit untuk melakukan aktivitas fisik. Dan jika usia lebih muda, akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas fisik. Ada yang ingin menambahkan? Coba tanya gimana Intan? Coba tanya aku Intan yang mana? Puas nggak dia dengan jawaban? Puas aku kan, udah. Benar kan? Ya, oke ya, baik ya. Aktivitas fisik ya, mungkin saya bapak tambahkan sedikit ya. Usia ya, mengapa mempengaruhi aktivitas fisik itu? Salah satunya usia adalah karena ya, tentu ya, dengan usia yang melampaui batas ya, tentu aktivitas fisiknya akan berkurang ya, mungkin kemampuannya akan berkurang ya. Ya, kita contohkan saja mungkin usia 50, 60 berbeda, tentu berbeda kemampuannya dengan usia 20-an atau usia Anda ya. Mungkin itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik itu dengan usia. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi, silakan sampai tanyakan dulu siapa lagi. Apakah masih ada yang bertanya? Tidak. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke, silakan kelompok terakhir ya, kelompok baru. Tampil cepat kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil diskusi kami dari pengamatan aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Hakikat aktivitas fisik. 1. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu aktivitas fisik kategori ringan, aktivitas fisik kategori sedang, dan aktivitas fisik kategori berat. Berbagai jenis aktivitas tersebut adalah untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. 2. Jenis-jenis aktivitas fisik. A. Aktivitas ringan. B. Aktivitas sedang. C. Aktivitas berat. Aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan membuat keringatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. A. Olahraga teratur. D. Pola makan. B. Aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. 1. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Salah satu hasil penelitian menunjukkan aktivitas fisik mengurangi risiko kematian. 2. Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Manfaat olahraga bagi kesehatan seperti olahraga jalan kaki, olahraga renang, olahraga bersepeda, olahraga sepak bola, olahraga lari atau gerakan senam. A. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi resiko jantung dan stroke. Olahraga teratur. 3. Meningkatkan keseimbangan kolesterol. B. Manfaat olahraga
sendi. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi adalah mengurangi nyeri pada tulang. C. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker adalah kecenderungan meningkatkan terkena kanker tentu saja jika tidak aktivitas fisik. 2. Menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi gejala selama dan segala pengobatan untuk kanker payudara dan kanker prostat. D. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes antara lain sebagai jantung. Sangat banyak orang menderita penyakit diabetes, tapi rutin melakukan olahraga dapat membantu kondisi tersebut. 2. Manfaat olahraga baik untuk mencegah penyakit yang sudah memiliki diabetes. E. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Manfaat olahraga bagi kesejahteraan mental dan kesejahteraan antara lain sebagai berikut. 1. Olahraga membantu mencegah dan mengobati beberapa kondisi fisik dan mental. 2. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. 3. Kecenderungan merasa lebih bahagia memiliki citra diri kesejahteraan yang lebih baik jika aktif secara fisik. F. Manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. 1. Olahraga dapat mengendalikan berat badan yang membuat tubuh lebih ideal. 2. Olahraga dapat membantu menurunkan berat badan jika kelebihan berat badan atau obesitas. D. Manfaat olahraga bagi anak-anak. 1. Aktivitas fisik di masa kecil merangsang perkembangan tulang dan sendi serta jantung dan paru-paru. 2. Tekanan pada tulang anak-anak termasuk melompat dan berjalan dapat membantu melindungi terhadap osteoporosis. C. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang presentasi yang kami bawakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar bin Ansa dari kelompok 1 ini mengajukan pertanyaan mengapa begitu penting olahraga bagi tulang dan sendi. Sekian, terima kasih. Mengapa pentingnya olahraga bagi tulang dan sendi ya? Pertanyaannya, silakan Anda kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Eva. 1. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi antara lain sebagai berikut. Sekitar 1 dari 3 orang mengalami nyeri punggung bawah setiap tahun, tetapi orang-orang yang aktif berolahraga cenderung tidak mengalaminya. 2. Aktivitas fisik yang sedang seperti berjalan, berenang, dan bersepeda dapat membantu untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. 3. Aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan membantu untuk mempertahankan tulang yang kuat. Bagaimana? Apakah kalian puas dengan jawaban yang kami berikan? Ya, ya itu manfaat ya untuk sendi, tulang dan sendi ya, banyak manfaatnya ya. Dengan olahraga tentu kita mengurangi resiko penyakit osteoporosis ya. Osteoporosis itu adalah penyakit tulang dan sendi ya. Tentu dengan olahraga itu akan menguatkan ya tulang dan otot kita. Bukan lain. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita dari kelompok 2 ini bertanya, apa manfaat olahraga bagi anak-anak? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Asmita. 1. Aktivitas fisik di masa kecil memiliki sejumlah manfaat. Ini merangsang kekebalan otot, tulang dan sendi, serta jantung dan paru-paru.
gerak anak-anak, termasuk melompat dan berjalan, dapat membantu melindungi terdapat osteoporosis di kemudian hari dan menjaga kekuatan dan keseimbangan tulang. Setelah membaca berbagai informasi tentang manfaat aktivitas fisik terdapat pencegahan penyakit ini, buatlah sebuah paparan tentang hal tersebut, kemudian paparan di depan kelasmu. Bagaimana? Apakah kalian puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas ya? Ada yang menambahkan? Bertanya. Ya baik ya, mungkin Bapak jelaskan dulu ya yang untuk manfaat dari anak-anak tadi, ya untuk anak-anak itu ya perkembangannya ya mungkin dari segi otot, dari segi tulang sendinya ya. Jadi kalau dengan banyak melakukan aktivitas fisik, tentu perkembangannya akan lebih cepat ya, akan lebih kuat ya. Mungkin itu ya yang Bapak ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak. Silakan. Apakah masih ada pertanyaan? Nah, kita dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Sugraha, saya dari kelompok 3. Saya akan bertanya, melakukan aktivitas fisik dilakukan secara teratur dalam sehari selama paling sedikit berapa menit? Ya. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Paras. Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik kan dilakukan selama 30 menit 4-7 hari per minggu. Bagaimana? Apakah kalian puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Ya, itu adalah ya minimal ya atau waktunya 30 menit ya. Mungkin untuk melakukan aktivitas fisik 4 sampai berapa tadi ini? 7 ya selama seminggu. Ya, itu adalah waktu yang bagus untuk melakukan aktivitas fisik. Silakan. Yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Anda sudah masing-masing kelompok sudah maju ya ke depan untuk menyampaikan analisis tentang pembelajaran baik yang Bapak sampaikan maupun video yang ditampilkan tadi. Oke, untuk setelah ini ya, Anda silakan kerjakan ada soal masing berkelompok saja, jangan diskusi ke kelompok. Ada soal yang akan Bapak bagikan, silakan nanti kerjakan, kumpulkan. Baru setelah itu Anda masing-masing kelompok menyimpulkan hasil materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Oke, soalnya ada ya, bagikan ya. Masih kelompok ada. Tulis nama ya, nama tulis kelas.
diskusi kelompok. Tadi berarti ya berarti silakan diskusi ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, kalau sudah selesai, kumpulkan ini sama Bapak. Kumpulkan nanti Bapak nilai ya. Nah, kelompok Bapak. Ya. Ya. Baik, Anda ya. Mungkin Anda telah mengerjakan soal ini ya. Jadi untuk selanjutnya masing-masing kelompok ya, silakan perwakilannya menyimpulkan ya di depan. Yang lain, kelompok lain mendengarkan. Silakan untuk kelompok 1, kesimpulannya disampaikan oleh siapa? Naila, ya silakan Naila. Siapa Naila, berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Lansana dari kelompok 1 menyimpulkan tentang materi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Dari materi yang kita pelajari hari ini, kita dapat mengetahui bahwa pencegahan penyakit itu sangat perlu untuk kehidupan sehari-hari. Ada beberapa manfaat juga yang kita dapat ketahui dari materi tersebut. Kita sudah tahu bahwa gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot juga memerlukan pengeluaran energi. Ada beberapa aktivitas yang kita ketahui dari pelajaran. Dengan membaca materi ini, kita tahu bahwa materi tersebut sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Ada juga pencegahan untuk mengatasi penyakit tersebut. Itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, siapa yang ingin menyimpulkan? Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi kami tadi, bahwa banyak contoh aktivitas fisik yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Banyak pula manfaat fisik, misalnya mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit diabetes, dan kesehatan mental. Mungkin hanya itu yang dapat kami simpulkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Silakan. Paras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Nugraha, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan simpulan tentang materi
Kesimpulannya adalah aktivitas fisik sangat penting bagi tubuh manusia dan bisa mencegah berbagai macam penyakit. Aktivitas fisik ini juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah simpulan kami tentang materi aktivitas fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya untuk kelompok 4. Silakan siapa? Trendy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan simpulan tentang materi aktivitas fisik. Simpulannya adalah aktivitas fisik sangat penting bagi tubuh manusia dan bisa mencegah berbagai macam penyakit. Aktivitas fisik ini bisa juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah simpulan kami tentang materi aktivitas fisik. Saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Nanda ya. Itu adalah ya materi pembelajaran kita hari ini adalah peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit ya. Jadi ada beberapa hal ya yang sangat mempengaruhi ya dari aktivitas fisik. Yang pertama tentu adalah dari segi usia, pola makan, olahraga teratur, ya, kelainan tubuh, ya, terus ada juga aktivitas fisik ini secara sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Ya, kalau berjalan ini secara tidak sengaja tidak sengaja kan, tapi kita telah melakukan aktivitas fisik. Ya, kalau sengaja mungkin dengan pergi ke gym ya atau fitness atau push up itu mungkin secara sengaja. Tapi kalau umpamanya Anda melewati tangga umpamanya itu secara tidak sengaja. Ya, jadi terus manfaatnya sangat banyak ya. Manfaatnya sangat banyak dari aktivitas fisik ini ya. Manfaatnya sangat banyak terutama dari pencegahan penyakit ya. Ada beberapa penyakit tadi, ada hipertensi ya, ada osteoporosis, ada diabetes, ada paru-parunya jantung. Semuanya adalah manfaat dari aktivitas fisik. Jadi kepada Anda Bapak harapkan ya Anda jaga kesehatan Anda ya dengan banyak beraktivitas fisik, baik ringan, sedang ataupun yang berat. Ya, mungkin itu pembelajaran pada hari ini ya. Untuk tugas di rumah ya, ini ada LKPD ya atau lembar kerja peserta didik. Di sini ya, ini adalah LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Anda kerjakan di sini ada nanti ada link ya dari YouTube. Di sini Anda cari di rumah nanti kelompok. Silakan ada linknya di sana. Anda simpulkan Anda kelompoknya nanti. Silakan kasih saya kelompok 4. Sudah ya? Sudah? Oke, mungkin sampai di sini materi kita ya. Materi kita mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan bisa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.